Bagi saya 3 hal itu nggak bisa hilang. Olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Yang harus pertama-tama dibina dulu apa disiapkan apa dulu? Memang menyiapkan anggarannya dulu atau memang menyiapkan yang lain-lainnya dulu? Apakah kita anak-anak kita ini waktu SD sudah dibiasakan dengan berolahraga? Kemarin Mas Teguh sepertinya nonton pertandingan. Iya. Itu seperti apa? Penonton-penonton di sekitar yang mungkin Mas Teguh. Saya terus terang lihatnya luar biasa. Aku tuh kalau ada denger dulu namanya Rudi Hartono main, itu nggak tidur juga nggak apa-apa denger radio. Nonton. Enggak, dulu radio nggak punya TV. Oh. Sekarang kan sudah diberikan, ada bonus segala macam kan uang. Saya membayangkannya harusnya ada yang non uang. Apa itu? Bisa bekerja. Kecintaan masyarakat kepada bola itu luar biasa. Kira-kira untuk olahraga yang lain itu perhatiannya seperti apa? Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast. Telah hadir bersama saya Bapak Teguh Haryono. Selamat siang, Bapak Teguh. Coba Pak. Lebih enaknya Mas Teguh gitu. Oke, terima kasih. Mas Teguh Haryono. Hari ini kita akan sedikit berbincang tentang olahraga, Pak. Mas Teguh ya. Siap. Oke, Mas Teguh ini seperti apa kira-kira pandangan Mas Teguh tentang olahraga di Bojonegoro? Mungkin prestasinya perlu ditingkatkan atau mungkin atlet-atletnya perlu banyak dibina atau memang sudah cukup seperti ini aja? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang kita bisa diskusi ngobrol dengan di sini. Jadi kalau menurut saya sekali lagi kan saya sudah lama nggak pulang. Saya sekarang mulai, saya coba perhatikan beberapa saat saya di Bojonegoro ini. Menurut hemat saya diskusi, saya ketemu dengan beberapa atlet yang punya prestasi di Bojonegoro, dan saya juga diskusi dengan kawan-kawan lama yang terlibat di olahraga gitu kan. Saya rasa sudah cukup baik, tapi menurut hemat saya masih bisa ditingkatkan jauh lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat kan ada atlet penahan dari sini, ya kan, atletik juga ada dari sini, catur juga ada gitu kan, apalagi dulu kita punya Persibo yang luar biasa. Hari ini ya, kita tahu Persibo lagi berjuang, dan kita harusnya yakin Persibo menjadi lebih baik. Kalau saya semintas itu. Kalau meningkatkan prestasi olahraga, untuk yang harus pertama-tama dibina dulu apa disiapkan apa dulu? Memang menyiapkan anggarannya dulu atau memang menyiapkan yang lain-lainnya dulu? Mungkin atletnya atau mungkin pelatihnya. Kalau saya ya ngelihat semuanya itu harus ekosistem. Kita nggak bisa bicara satu hanya olahraga atletnya atau fasilitasnya, tapi ekosistemnya harus kita bina. Contoh sederhana aja, apakah kita anak-anak kita ini waktu SD sudah dibiasakan dengan berolahraga? Tidak harus berolahraga betul-betul olahraga, tapi coba kita lihat sekarang, apakah betul anak-anak TK itu banyak bermain? Bermain itu prinsipnya juga olahraga sebenarnya kan. Gobak sotor sekarang sudah nggak banyak orang, semua pakai main gadget kan. Ini bagi saya harusnya mulai dari orang tua sendiri yang juga harus meningkatkan awareness atau kepeduliannya terhadap olahraga, sehingga anak-anaknya jangan hanya dituntut untuk dapat prestasi akademik saja, tapi juga olahraga. Ini penting. Bagi saya 3 hal itu nggak bisa hilang. Olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Ini harusnya dikelola dari dasar. Ada tiga itu tadi. 3 hal itu harus dikelola, karena kalau hanya olahraga tanpa olah pikir nanti sekolah nggak lulus, misalnya gitu kan ya. Dan olahraga itu pasti orang pintar, karena kalau dia tidak punya geniusity, dia akan susah untuk maju. Olah rasa, dia tidak bisa menikmati seluruh yang dia lakukan, juga menjadi sesuatu yang tidak baik ke depannya. Jadi ekosistem, pertama habis dari orang tua sendiri, pasti ya fasilitas. Habis itu kan diperlukan yang formal, masuk sekolahan, masuk akhirnya ada dulu tuh, dan sekarang juga ada kan pertandingan antara siswa, nanti antar mahasiswa, umum, dan itu segerakan. Memang semuanya ujungnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberi fasilitas ke depan mengenai olahraga. Saya rasa itu yang penting dilakukan. Habis itu kalau ada olahraga sudah profesional, harus ada kompetisi yang reguler. Menurut saya, kalau hanya sekedar main-main kan prestasi kita juga main-main. Saya rasa ini harus dikelola dengan serius, ekosistem olahraga harus dikembangkan, mulai dari kecil sampai dewasa, termasuk juga fasilitasnya harus dikembangkan, dan juga support dari pemerintah maupun dari pihak swasta harus dilibatkan. Saya rasa itu menurut saya. Untuk mendukung prestasi di bidang olahraga, Mas Teguh ya, kira-kira tuh membutuhkan anggaran yang banyak tidak?
Anggaran banyak itu banyak kan relatif ya. Atau mungkin fasilitasnya. Oke, kalau saya punya yang pelatih yang mahal. memang nggak ada yang murah. Ya, karena kalau katanya kalau you want to get the monkey just with the peanuts gitu kan. Tapi itu sekali lagi kalau mohon maaf nih, hari ini kan semua menjadi industri yang harus berkembang gitu kan. Support, sponsor, nggak mungkin lah Anda mengandalkan hanya orang tua saja gitu ya. Nah, sponsor masuk pasti dia harus mendapatkan sesuatu return yang baik kan. Untuk kalau return yang baik berarti prestasinya harus baik, gitu kan. Dua hal itu pasti bersimbang. Kalau memang sudah baik, saya rasa akan muncul namanya tadi ada investor, ada dari pemerintah, murah. Kalau dilihatnya hanya prestasi olahraganya saja menjadi mahal. Tapi kalau lihat olahraga itu juga sama bisa lihat kan. Industri. Saya nggak cuma industri. You bayangin nggak Persibo main itu loh. Antusiasme orang Bojonegoro kan luar biasa. Energi yang begitu besar itu nggak bisa dinilai. Jadi biayanya menjadi relatif tidak mahal. Kalau kita bisa mengelolanya menjadi satu kesatuan. Aku tuh kalau ada denger dulu namanya Rudi Hartono main, itu nggak tidur juga nggak apa-apa denger radio itu. Nonton. Nggak, dulu nggak punya TV. Sekarang coba sampai lihat, tadi saya lewat sini, Persibo main, antusiasme orang begitu luar biasa kan. Itu energi begitu besar, semangat besar, rata kesatuan yang begitu besar, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi, kalau Saman bilangnya mahal, saya merasa it is not about the money, about value-nya bagaimana. Nah, jadi, harusnya ya nggak mahal. Seperti jalan yang baik, digunakan lama, construction cost-nya bisa mahal. Tapi operation dan maintenance cost-nya jadi rendah, akhirnya menjadi rendah. Tapi kalau construction cost-nya itu maunya murah, jalan cepat rusak, ya akhirnya operation cost-nya jadi mahal. Jadi kira-kira gitu saya. Jadi saya nggak merasa harusnya menjadi murah kalau itu memang dikelola dengan lebih baik. Oke. Bicara tentang Persibo. Kira-kira Pak Teguh ini, Mas Teguh, kira-kira Mas Teguh ini punya harapan seperti apa? Persibo yang kondisi saat ini, Persibo saat ini. Persibo ini saya punya cerita sendiri. Ketika saya mengerjakan proyek di Exxon, itu 2011 kalau nggak salah, pada waktu itu Persibo lagi luar biasanya. Kalau nggak salah, saya ingat sekali. Dan saya membuat satu ikon safety di proyek itu dari pemain Persibo. Waktu itu? Waktu itu. Jadi begitu masuk area proyek itu, saya pasang baliho besar banget, selamat datang, sugeng rawuh wonten proyek, terus ojo lali keluarganya. Itu pemain Persibo pamitan dari rumah dengan istri sama anaknya itu. Itu luar biasa itu. Artinya apa? Persibo bisa gitu. Jadi saya merasa hari ini masih di kasta itu, tapi saya lihat entusiasme ini besar, tinggal dikelola, dan harusnya Persibo harusnya bisa lebih baik. Kalau saya loh ya, karena saya merasa pernah punya sejarah dengan Persibo, di mana saya bagaimana hanya satu, dua atau satu orang lupa saya, itu sudah membuat karyawan bekerja itu lain gitu. Nah kira-kira itu. Jadi menurut saya sih sangat mungkin. Kira-kira butuh berapa lama Persibo itu untuk naik kasta? Kalau naik kasta saya terus terang tidak ngamati secara langsung ya, tapi saya cuma 1, 2, 3 melihat itu. Saya pernah mengelola sepak bola di Sumatera. Itu ya memang cukup lama sih. Tapi kalau lihat Persibo harusnya cepat. Ya, saya tuh cycle akan bisa nih menurut saya. Kalau lihat pemain kemarin ya, saya nggak tahu pemain sekarang. Karena dulu saya punya klub dari perusahaan, akhirnya masuk divisi 1 mas, di Sumatera. Dan memang padahal mohon maaf itu disupportnya ya sama pemerintah daerah, rakyat tuh. Karena begitu tim saya main entusiasme tinggi gitu. Dan Persibo harusnya dalam 1 cycle bisa naik lah, masa nggak bisa naik sih? Persibo itu kan event sepak bola itu ya. Persibo ini kan efek dominonya cukup besar. Itu yang sama ekonomi juga. Itu yang sama maksud. Jadi olahraga sekarang tidak hanya sekedar orang main gerak jalan dan segala macam. Dia menjadi ekosistem tumbuh industri. Dan industri itu luar biasa loh. Bisa melihat nggak Asian Games? Asian Games itu memunculkan UMKM berapa itu? Nah kalau semacam Persibo ini dan yang lain, saya nggak tahu di Bojonegoro salah satunya dulu kan saya pemain voli di Bojonegoro. Itu yang nonton berapa? Sepak bola luar biasa, belum tambah yang lain. Kalau itu dikelola dengan baik,
saya yakin akan bisa mendorong ekonomi ini menjadi lebih baik lagi. Saya yakin. Jadi olahraga itu tidak hanya prestasinya juga ya, tapi juga efek dominonya itu yang perlu Itu yang saya bilang. Nah, Kita jangan lihat orang cuma main bola lari ke sana kemari gitu kan. Ibu saya dulu bilang ngapain sih ngopo sih bal siji golek tendang sana tendang sih. Enggak cuma itu. Tapi saya ngelihatnya justru lebih besar lagi, tidak hanya juga ekonomi, tapi lebih-lebih lagi bagaimana menyatukan Bojonegoro ini. Sama kan punya Persibo top kan bangga. Lu aku biar Bojonegoro ngedorong Persibo, wah seneng aku. Itu yang harusnya kita, menurut saya, karena efek dari yang non ekonomi juga bagus, yang ekonomi juga sangat memungkinkan. Jadi kalau saya menyebutnya efek domino, kalau saya menyebutnya ya tadi ekosistem sepak bola ini harus dihidupkan. Kemarin Mas Teguh sepertinya nonton pertandingan Iya. itu seperti apa? Penonton-penonton di sekitar yang mungkin Mas Teguh. Saya terus terang lihatnya luar biasa. Antusiasme warga itu seperti apa? Justru itu, antusiasme ini harus dikelola sedemikian rupa dengan imbangi dengan prestasi. Begitu ini prestasinya nggak bagus, saya khawatir kekecewaan itu menjadi efek yang tidak baik. Ini yang saya lihatnya ya. Saya terus terang seneng karena ngelihat aura penontonnya itu aura yang semangat dan pemainnya pun juga luar biasa. Jatuh bangunnya saya rasa dua hal itu harus bertemu lah kemarin. Kalau saya kemarin lihat ya, atau hari ini nanti saya coba nonton. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan atau perlu dibenahi dari Persibo ini, menurut Mas Teguh? Sepintas ya, saya nggak tahu kaderisasi. Ini kaderisasi harus diperhatikan. Memang kaderisasi ini harus dimulai dari mulai orang kecil mainnya juga jangan main game saja. Itu begitu naik harus ada talent scouting yang cukup baik. Setelah itu harus memang dipelihara. Tadi kita tidak mengandalkan lagi dengan mohon maaf nih mata dan kepala manusia pelatihnya, tapi harus ada sport science-nya. Sport science ini kan bisa alatnya sudah harus lengkap, dilihat dengan dianalisa bagaimana sudut tendangannya, bagaimana kakinya yang mana, larinya bagaimana, itu harus ada. Sport science sekarang sudah berkembang dan saya rasa Bojonegoro harus memanfaatkan sport science untuk mengembangkan Persibo salah satunya. Lalu berikutnya adalah setelah dia sudah jago, menurut saya diperhatikan ekonominya, nggak ada pilihan. Dan sekarang kan sudah diberikan ada bonus segala macam kan uang. Saya membayangkannya harusnya ada yang non uang. Apa itu? Bisa bekerja. Jaminan bekerja. Lu Bojonegoro kan punya opportunity untuk bekerja banyak dong. Main Persibo ini? Lah iya toh. Kalau lulus, kalau benar pamit itu harus ada jaminan. Ada reward ya? Iya, rewardnya tidak boleh cuma uang tadi. Reward yang bisa jangka panjang misalnya. Yang sustainable gitu. Iya, gitu. Kalau uang selesai habis selesai. Tapi kalau itu misalnya beasiswa anaknya, bisa dipikirkan kan. Terus dia sendiri harus mulai dibekali sesuatu yang nanti dia selesai sepak bola, dia masih bisa survive di masyarakat. Tidak hanya jadi pemain bola dan pelatih sepak bola saja. Tapi yang lain? Yang lain bisa toh. Ya kan masing-masing bisa. Kalau yang jago nyanyi, ya harus dikasih kesempatan untuk bisa nyanyi yang baik. Kalau dia misalnya jadi ahli IT, lu banyak loh sepak bola sekarang orang-orang luar itu jago IT kan dikembangkan. Kameramen bisa dia mungkin. Nah itu yang harusnya diperhatikan, tidak hanya berupa bonus uang. Kalau saya. Itu yang kira-kira menurut Mas Teguh itu yang memikirkan itu siapa nanti? Ya. Manajemennya kah atau memang Pemkapnya Bojonegoro gitu? Saya ngomong ekosistem. Ekosistem itu tidak terdiri satu bidang. Kolaborasi penting. Sehingga demikian klubnya sendiri, Persibo harus memikirkan yang tahu persatu kan Persibo. Si A ini senengnya apa, bisanya apa, si B-nya apa, kekuatannya apa kan dia. Potensi-potensinya ada. Kan tahu dia kan. Pemerintah, Pemdanya juga pasti mendorong. Karena jangan lupa loh, Pemda mungkin nggak dapat uang dari Persibo, tapi dapat nama, dapat itu kan luar biasa. Iya, dapat benefit yang lain. Benefit ini kan banyak. Saya melihatnya gitu ya Mas. Saya rasa itu kalau saya. Oke, kira-kira terus harapan Mas Teguh untuk Persibo apa? Harapan saya Persibo, perjuangan nggak mudah. Ya karena buat saya sudah nggak hitam semuanya. Saya sudah mengalami dengan saya refleksikan kepada diri saya sendiri, jatuh bangun saya lakukan, dan Persibo pasti akan mengalami itu. Tapi yakinnya saya, kalau dilakukan dengan pembinaan yang baik, pengelolaannya yang baik, supporting dari pemerintah yang baik, Persibo bisa naik kelas. Dan kalau sudah itu harusnya kita jadi kebanggaan.
Yang penting juga penonton. Supporter itu penting. Supporter itu penting. Jangan cuma pengen mau menangis saja. Kalau ada susahnya dibantu dong. Nah, semuanya kan cuma penonton bola gitu. Wah, nembel nggak iso, ya gitu kan. Ya, kita harus juga mengerti. Lah, nek pemain ini rada main seleksi karena apa? Oh, ternyata semalaman dia itu karena orang tuanya sakit atau anak sakit. Supporter harus paham juga. Gitu. Sip. Oke. Nggak bisa sendirian. Nggak akan bisa sendirian. Kecintaan masyarakat kepada bola itu luar biasa. Kira-kira untuk olahraga yang lain itu perhatiannya seperti apa? Masih kalah dengan bola ya, tergantung situasi. Kalau dulu zaman saya terus terang sepak bola banyak di sini, voli juga banyak penggemar, basket juga banyak. Tapi yang orang lupa hari ini tuh ada sport ini, digital support. Ceritanya sederhana, tapi dia harus diperhatikan. Karena anak muda ini sekarang digital support. Cuma masalahnya, ini tantangannya, digital support ini orang bocornya bisa menang loh tanding internasional. Hanya cuma di rumah. E-sport kan. Nah, persoalannya adalah anak-anak muda jangan cuma duduk. Makanya tadi dari kecil dilatih untuk go back sodor, dilatih untuk itu. Nanti gede-gedenya pakai e-sport pun juga nggak ada masalah. Menurut saya ya. Jadi saya rasa selain itu sepak bola masih paling top. Masih paling top. Untuk menggerakkan itu masih paling top. Ya. Kalau olahraga yang lain kadang-kadang silent kan. Panahan juga silent. Ya kan? Atletik juga silent, latihan sendiri penonton juga kurang menarik. Basket di sini mulai turun. Volley kemarin saya lihat di GOR, saya lihat juga penontonnya hanya berapa biji bisa dihitung. Hanya prestasinya tetap ditunggu-tunggu gitu. Ya harus dong. Tapi e-sport Bojonegoro harusnya bisa mendunia. Tanyain anak muda itu. Oke, terima kasih banyak. Siap. Telah hadir di podcastnya Radio Bojonegoro. Semoga pokoknya tetap semangat. Harus itu. Oke, sahabat Radio Bojonegoro, demikian obrolan kami dengan Mas Teguh Haryono. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.